Pelatih Timnas Indonesia Sintayong bisa bernafas lega setelah pemainnya mulai pulih dari cedera. Karena seperti yang kita ketahui, sebelumnya ada 5 pemain skuad Garuda yang harus menepi. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Dalam hal ini, 3 pemain yakni Sandy, Ivar, dan Marcel masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Sementara untuk Sandy diperkirakan akan pulih lebih cepat setelah mendapatkan luka di bagian kaki belakangnya saat membela Calvi Magellan. Kabar bahagia juga datang dari pemain belakang Timnas Indonesia lainnya adalah Elkan Bagot. Elkan yang sempat tak diturunkan di leg kedua kontra Brunei Darussalam karena memiliki masalah di punggungnya, kini juga dikabarkan mulai membaik. Bahkan ia berhasil mencatatkan gol debutnya di Ipswich Town saat melawan Fulham. Tidak hanya itu, Egy Maulana Fikri yang sempat dikonfirmasi cedera setelah membela Dewa United pekan lalu saat membela timnya menghadapi Borneo FC, kini terpantau sudah berlatih bersama Dewa United dan telah hadir di sesi official training melawan Arema FC pada Rabu 1 November. Egy pun sudah mengikuti sesi latihan dengan rekannya dan terlihat tidak ada masalah terkait cederanya. Bahkan, Egy kemungkinan besar akan bermain melawan tim Singoedan. Di sisi lain, Marcelino dan Ivar Jenner hampir pasti absen. Keduanya belum bisa membela klub karena kondisinya yang belum pulih. Hal yang sama pun dialami oleh Jakob Sayuri yang absen pada pekan ke-17 Liga 1 musim ini. Pada saat yang sama, Rafael Struijk pun tak kunjung mendapatkan menit bermain. Sepulang dari Timnas Indonesia di fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, ia jadi penghangat bangku cadangan. Pratama Arhan pun demikian. Pemain berposisi bek kanan ini tak kunjung mendapatkan menit bermain di J2 League 2023-2024 bersama Tokyo Verdy. Beruntungnya kondisi Arhan tetap prima karena latihan kerasnya. Situasi ini tentu membuat Timnas Indonesia kurang ideal menjelang laga melawan Irak dan Filipina. Laga ini sendiri akan berlangsung di kedua negara pada 16 dan 21 November. Tentu untuk lini pertahanan kiranya tak terlalu mengkhawatirkan. Jody Amat yang absen saat melawan Brunei Darussalam telah pulih dari cedera. Begitu juga dengan Rizky Ridho pun tak ada kendala yang berarti. Dan seperti yang diwartakan, Sandy Walsh dan Elkan Bagot telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Selain itu juga masih ada nama Asnawi Mangkualam di posisi bek kanan, juga Rahmat Irianto untuk posisi gelandang bertahan. Persoalannya hanya di lini tengah. Absennya Marcelino dan Jenner membuat Indonesia kehilangan sosok gelandang serang andal. Lalu siapa kiranya yang bisa mengisi posisi ini? Sepertinya saatnya Lily Pali menjadi kunci. Saat pertama kali membela Timnas Indonesia, Stefano Lillipali dimainkan sebagai playmaker. Peran itu pula yang ia emban di Persija Jakarta dan Consadole Sapporo. Seiring waktu, peran Lillipali pun bergeser. Ia sempat bermain sebagai winger dan second striker di Bali United. Kini bersama Borneo FC, Lillipali bermain sebagai free roll. Peran ini pun terbukti membuat Lillipali moncer. Terkini, ia berhasil menjadi aktor yang membawa Borneo FC memuncaki klasemen paruh musim. Bahkan ia menjadi pemain lokal tersebut dengan torehan 9 gol dan 8 assist. Bahkan terbaru, Lillipali mencetak hat-trick saat melawan Dewa United.
Lalu apakah mungkin Sintayong akan memanggil Lily Pali untuk melawan Irak dan Filipina? Dengan performa yang ditampilkan Lily Pali saat ini, kiranya tak ada alasan untuk mengesampingkan pemain berusia 33 tahun tersebut. Kiranya Lily Pali pun juga bisa menjadi opsi untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Marcelino atau Jenner. Lily Pali juga tak canggung ketika dipadukan dengan Mark Locke, Ricky Kambuaya, ataupun Irianto. Menghadapi Irak yang kuat dan menang postur, pemain seperti Lily Pali akan sangat membantu. Intuisi dan naluri Lily Pali sangat layak untuk dieksplorasi oleh Sintayong. Apalagi sebelumnya di Timnas Indonesia, pemain sepak bola yang memiliki nama lengkap Stefano Jance Lily Pali ini seringkali menjadi pergunjingan media internasional. Bahkan disebut oleh beberapa pihak media asing, Stefano Lily Pali merupakan pemain andalan yang akan menjadi kunci bagi Timnas Indonesia. Tentu hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab sang pemain sukses memberikan penampilan yang cukup mengesankan di Asian Games 2018 salah satunya, di mana Lily Pali berhasil mencetak 3 gol dan 4 assist dalam 4 pertandingan. Pada kesempatan ini, Luis Milla yang saat itu masih menjadi nahkoda Timnas Indonesia juga tak segan untuk memuji performa dari Lily Pali. Lily Pali pemeran utama hari ini, tapi tim bermain baik dari waktu ke waktu. Mereka mampu menunjukkan profesionalismenya, meski begitu tim terus berbenah memperbaiki beberapa hal, ujar pelatih asal Spanyol ini. Lalu akankah dengan performa yang ditunjukkan oleh Lily Pali, apakah dia akan dipanggil oleh Sintayong lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.